Benarkah Gibran Raka Buming Raka, cawapres terpilih untuk periode 2024 hingga 2029, bisa gagal dilantik alias bisa gagal jadi cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto? Waduh, kok bisa? Apakah ini gara-gara kasus cuitan-cuitan di Kaskus terkait Fufu Fafa yang diduga atau disinyalir itu adalah milik Gibran? Wah, menarik nih ya. Kita lihat dulu beritanya dari tribunnews.com. Jangan lupa subscribe Aksa Nation terlebih dahulu. Melansir dari tribunnews.com, Gibran terancam batal dilantik jadi wapres. Ini sebabnya menurut Petrus. Terbongkarnya siapa pemilik akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus yang kerap menyerang Prabowo Subianto akan membawa konsekuensi serius nih. Jika akun ini benar milik Gibran Raka Buming Raka, maka yang bersangkutan terancam batal dilantik menjadi wakil presiden RI oleh MPR. Demikian menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI, Petrus Salestinus pada Minggu 15 September 2024. Menurut dia, unggahan akun Fufu Fafa ini menyeret nama Gibran, putra sulung Presiden Jokowi dan calon wakil presiden terpilih. Menurut dia, unggahan akun Fufu Fafa yang menyeret nama Gibran, putra sulung Presiden Jokowi dan calon wakil presiden terpilih pada pemilihan presiden 2024, kini sudah menjadi bola liar dan berimplikasi nih, memicu lahirnya krisis kepercayaan publik yang meluas, tidak saja terhadap Gibran, tetapi juga Presiden Jokowi. Nah, ini kata Petrus, akun Fufu Fafa ini sudah menjadi viral di medsos karena disebut-sebut milik Gibran, tetapi dibiarkan menjadi bola liar oleh Polri tanpa ada langkah penindakan dari segi Kamtibnas atau keamanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum agar tidak menimbulkan kegaduhan politik, terutama pada aspek tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau ITE, kata Petrus. Yang membuat akun Fufu Fafa menjadi viral, kata Petrus, bukan saja karena kepemilikan akunnya yang berkaitan atau yang dikaitkan dengan Gibran, tetapi juga menurut dia karena narasinya juga bermuatan penghinaan, kebencian, berita bohong yang tidak sehat pada publik. Nah, menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun Fufu Fafa dan sejenis lainnya, siapapun operatornya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Sekalipun misalnya bila nanti akun Fufu Fafa ternyata itu milik Gibran dan pihak terkait lainnya. Gitu kata si Petrus tadi ya. Nah, pembiaran oleh Kapolri Jenderal Sigit Listio Prabowo dinilai Petrus selalu bergerak lamban bahkan ragu ketika netizen berperan aktif dalam upaya membantu Polri dalam penegakan hukum gitu. Nah, itu tadi positive people terkait pemberitaan dari tribunnews.com dari tadi TPDI yang mengatakan jika sebenarnya akun Fufu Fafa ini begitu meresahkan ya, karena emang di sana banyak cuitan atau tulisan-tulisan yang menghina Presiden terpilih Prabowo Subianto ya. Kalau kita tahu, kalau kita sempat baca yang lewat-lewat di sosial media, misalnya di X dan lain sebagainya, banyak capturean yang menunjukkan bahwa ada kebencian, terus ada penghinaan tadi seperti yang disampaikan gitu kan, terus bikin keresahan gitu kan. Nah, itu tadi kalau menurut Petrus ini sendiri, kalau kita baca adalah ya ini membuat publik ini jadi nggak percaya gitu kan. Masa iya kalau misalnya itu benar-benar milik yang disebutkan tadi misalnya, ya kenapa bisa begitu gitu kan. Masa kita punya capres, bukan capres, maksudnya punya wapres, wakil presiden yang begitu gitu, yang menebar kebencian gitu dan lain sebagainya. Bahkan ada gitu kan cuitan yang gue sempat baca di capturean itu yang sexual harassment gitu kan, yang terkait nama-nama beberapa artis yang disebutkan di sana. Jadi kayak ngeri banget sih gitu kan. Jadi kayak harusnya emang etika itu kan, itu penting gitu kan. Pastinya juga ini jadi pelajaran buat kita semua kalau emang di dunia politik, kalau kita terjun di dunia politik, sebenarnya itu nggak ada lawan atau kawan yang abadi, semuanya itu hanya kepentingan. Jadi kalau misalnya sekarang posisinya adalah berseberangan gitu kan, jangan terlalu menghina atau jangan terlalu menjelek-jelekan yang sebelah misalnya kayak gitu, karena ya bisa saja dalam suatu waktu akan di kolam yang sama gitu kan. Jadi lebih bijak lagi ketika menggunakan sosial media kalau kita emang
di ranah pejabat publik, karena ya bisa jadi seperti ini. Nah, kita pastinya masih penasaran juga akun Fufafa ini di balik ini siapa gitu. Apakah benar-benar adalah yang dimaksud gitu Gibran Rakabuming Raka gitu kan, atau memang ada pelaku lain gitu kan ya, atau di balik itu ada orang lain gitu. Karena Kominfo juga sebenarnya udah mention bahwa dia siap membongkar atau menunjukkan siapa di balik akun Fufafa ini. Nah, pastinya kita lihat ke depan seperti apa ya Positive People. Kalau menurut Positive People gimana, apakah pernyataan dari Petrus ini disetujui, atau menurut Positive People oke atau seperti apa? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih.